Halo, jumpa lagi dengan Arfan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat classroom untuk pembelajaran sistem online. Pertama kali kita browsing Google, kita ketik Gmail login. Nah, di sini ada aplikasi Google. Banyak sekali aplikasi. Kita pastikan bahwa Bapak Ibu guru itu membuat Google Classroom ini sudah masuk ke sign in email masing-masing ya. Saya menggunakan email yang ketiga khusus untuk materi TIK. Kita scroll ke bawah. Di sini ada Classroom, klik saja Classroom. Lalu pilih tanda plus di sini buat atau gabung dengan kelas. Kita karena guru, saya sudah bikin yang 9A, saya mengajar 4 kelas. Saya buat kelas lagi dengan kelas yang 9B. Kita klik saja, lanjutkan. Di sini kelasnya saya tambahkan 9B. Mata pelajaran TIK, ruangnya 9B. Bagiannya saya kosongkan aja bagiannya ya. Buat mengundang nanti dulu, oke. Nah, ini kelas 9B sudah jadi. Nah, sekarang kalau ini temanya mau dirubah-rubah silahkan ya. Kalau saya mau rubah yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu lah, terserah nih. Mungkin cocok TK yang ini ya, atau yang ini yang cocok, silahkan. Ini langsung pilih tema kelas. Ini sudah selesai untuk pembuatan kelas 9B ya. Kita akan coba mulai membuat yang kelas 9C. Tugas kelas masih kosong, kosongkan dulu ya. Anggotanya nanti kita akan kirimkan. Ini juga belum ada, ini masih baru. Nah, sekarang kita kembali ke pembuatan tugas 9C untuk classroom yang 9C. 9A, 9B sudah, sekarang 9C. Kita buat lagi plus. Lalu buat kelas. Klik saya membaca, lanjutkan. 9C. TIK 9C. Buat. Ini silang saja dulu. Ini sudah 9C sudah. Kita mungkin kalau mau upload foto ada syaratnya. Kalau untuk upload foto, jadi syaratnya harus 800 pixel kali 200 pixel. Jadi Bapak Ibu harus membuat gambar di Photoshop paling tidak. Ini ukurannya kira-kira image size-nya di sini pixelnya 800, height-nya 200 gitu. Oke, kalau tidak segitu biasanya komputer ini Google Classroom menolak ya. Jadi pilih fotonya, misalkan saya ambil dari yang tadi saya sudah edit. Komputer. Nah, ini dia. Open. Ini mau ya, pilih tema kelas. Jadi bukan bawaannya dari Google Classroom, tapi kita pilih gambar sendiri. Oke. Ini kode ini yang nanti akan diberikan kepada siswa untuk masuk ke dalam kelompok kelas. Oke, kita masuk lagi ke Google Classroom untuk pembuatan kelas 9D.
9A, B, C, tinggal yang D. Saya mengampu di kelas 9A, B, C, D. Kita buat kelas lagi. Buat kelas. Saya telah baca, lanjutkan. 9D, TIK, 9D. Buat. Saya cari yang gambar sudah ada saja. Saya pilih yang ini mungkin ya, lebih cocok. Ini pilih tema, ini pilih tema kelas, ganti ya. Belanda sudah, kita lihat. Ya, kalau sudah jadi kelasnya 9D sudah terbuat. Di sini ada kode kelas. Kode kelas ini yang akan dikirim ke para siswa. Ini dikopikan saja lewat WA group sehingga mereka nanti bisa masuk menggunakan kode ini. Jadi kode ini tiap kelas beda-beda, nanti akan dikirim lewat grup sehingga mereka akan bisa masuk ke dalam classroom. Kan saya coba lihat 9A dulu lah ya. 9A. Saya akan lihat ini kodenya. 9A, anak-anak 9A harus masuk di kode ini. Huruf besar kecil menentukan ya, anak-anak. H, L, C, 7, B, Q, S. Saya akan coba, saya masuk melalui email yang berbeda, seolah-olah saya bertindak sebagai siswa. Ya, misalkan saya masuk ke grup ya, saya punya grup sendiri. Kalau nanti anak-anak bisa lihat grupnya di masing-masing 9A, B, C, D ya. Saya akan coba masuk, saya punya grup sendiri untuk mencoba aplikasi-aplikasi yang saya mau share ke siswa. Saya coba di sini dulu. Lihat ini hasil yang, ini passwordnya. Diketik saja passwordnya, ini HLC HLC 7 huruf kecil ya, HLC 7 BQS. Ini di copy, masukkan ke, saya masuk dari siswa, seolah-olah siswa saya sign-nya menggunakan email yang berbeda. Kalau menggunakan email yang sama saya tidak bisa. Saya ketik Gmail, masuk seperti tadi. Saya masuk Google Classroom. Saya akan gabung ya, ini saya sudah punya, pernah bergabung, saya gabung ke kelas. Nah, ini kode yang tadi saya klik kanan, paste, saya gabung. Jadi saya bergabung di kelas 9A. Nah, saya bergabung di situ ya. Baru satu, nanti yang siswa yang lain akan bergabung di sini bersama saya juga, dengan sebetulnya ini dengan email yang berbeda, seolah-olah ini sebetulnya orang lain, tapi padahal saya juga ya. Jadi kira-kira demikian nanti jumlah
yang bergabung sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Saya kira demikian, semoga bisa dikerjakan di rumah. Nanti kita akan share semua materi pelajaran masuk melalui Google Classroom ini. Selamat belajar, menikmati hari-hari di rumah, jaga kesehatan supaya tertib, bangun tidur juga seperti biasa. Walaupun tidak masuk ke sekolah, kalian tetap bangun tidur, sarapan, belajar, dan kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui tugas online ini. Selamat belajar, semoga sukses, sampai jumpa. Oke, setelah pembuatan Google Classroom selesai dari kelas A, B, C, D, baru kita melangkah ke selanjutnya berkaitan dengan pengiriman tugas materi. Yang saya kirimkan tugas materi di Google Classroom adalah berupa blog, dan di dalam blog itu ada soal yang berasal dari Google Form. Jadi saya mulai saja dari 9A. Saya akan klik 9A. Forum ini bisa di sini digunakan untuk chatting ya. Kita buat chatting sini ya. Silahkan Bapak Ibu mau chatting dengan anak-anak di sini boleh. Lalu tugas kelas. Karena saya sudah buat, jadi saya nggak klik buat lagi. Saya lihat dari sini saja, dari edit ya. Tadi karena sudah buat, jadi sudah muncul ini, tugasnya sudah ada di sini. Jadi saya klik edit ya. Pilihannya sebelumnya adalah salin link ya. Jadi pilihannya tadi yang ketika ada di sini pilihannya adalah begitu klik munculnya salin link ya. Salin link, hasilnya ini. Yang saya link adalah blog. Saya linknya blog menggunakan Blogspot ya. Jadi alamat Blogspotnya saya masukkan di sini, langsung dia tertulis di sini. Lalu saya perlihatkan lagi, setelah link diminta untuk menuliskan judul, lalu petunjuk opsionalnya, suruh membaca dulu materi tonton videonya, lalu nanti ada latihan soal sebanyak, misalkan ditambahkan lagi ya, sebanyak 25 soal, dan masing-masing soal memiliki nilai 4, begitu ya. Jadi begitu sudah diketik semua, ini yang linknya yang tadi saya katakan, linknya menggunakan link Blogspot. Ketika ini sudah diketik semua, kita simpan. Oke, saya akan perlihatkan isi dari blog yang sudah saya kirim lewat Classroom. Saya akan panggil nama blogspotnya .com. Bentar. Ini materi yang saya kirimkan ke anak-anak berkaitan dengan cara membuat blog. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah soal latihan. Di sini begitu klik nanti akan muncul, karena waktunya belum tiba. Jadi nanti jam Rabu besok ya, jam 19. Jadi berarti malam. Ini masih ditutup sementara. Kalau saya klik begini masih ditutup. Soalnya masih tutup nih. Jangan main buka-buka dulu, tunggu waktu belum tiba. Ini jadi soalnya masih saya tutup. Jadi kita kembali lagi ke blog semula. Jadi ini isinya di dalam
materinya, soal blog, ada materi-materi rangkuman. Sementara ketika mungkin anak tidak bisa saya jelaskan melalui online, maka kita akan jelaskan menggunakan video. Misalkan ini videonya berkaitan dengan soal yang ada di bagaimana cara membuat blog. Nah, kalau ini langkahnya agak panjang, saya loncat saja. Untuk menjawab soal nomor 13, dashboard atau panel kontrol merupakan halaman yang disediakan oleh sebuah pusat pengaturan dan perintah untuk pengelolaan blog. Jadi diperkenalkan yang namanya dashboard itu yang mana, panel kontrol dengan dashboard itu sama, tunjukkan saja menggunakan video ya. Anak-anak sekalian, yang disebut dengan dashboard adalah ini, bagian ini. Jadi kalau hanya pembelajarannya hanya berupa tulisan saja mungkin kurang menarik, jadi disertai petunjuk menggunakan video. Begitu juga di bagian bawah yang kira-kira tidak bisa anak mengerti, paling tidak kita harus jelaskan menggunakan video tutorial. Misalkan berkaitan dengan nomor 18 ya, menyisipkan gambar di bawah judul ya, lalu menyisipkan video ke dalam tulisan blog. Ini kita buat tutorialnya berisi kaitannya dengan materi 18 dan materi 19 misalkan itu. Anak-anak sekalian, begini caranya menyisipkan video atau menyisipkan gambar. Ini adalah dashboard. Kita klik bagian judul, kita edit. Saya kira begitu seterusnya sampai yang lain-lain. Dikasih apa? Yang akan tulisan warna merah ya, supaya pelajari, praktekkan di rumah. Gambar di sini ya. Karena biasanya teori dengan praktek itu lebih mudah. Praktek kalau anak-anak, kalau praktek di lab itu kan sistemnya trial by error ya, coba-coba, sehingga kalau teori itu perlu dipahami, perlu diingat-ingat langkah-langkahnya, sehingga ketika ditanyakan nanti akan bisa menjawab. Saya kira demikian isi blog itu bisa berkaitan dengan materi, bisa juga video blogger. Kita buat link di sini soal latihan ya. Jadi pengajaran sistem online ini sudah mencakup Google Classroom, menggunakan blog, menggunakan Google Formulir Indonesia untuk menggunakan soal ya. Jadi bisa bervariasi. Karena ini soal latihan, jadi dengan kelemahan-kelemahan yang ada, karena namanya juga dikerjakan di rumah, pasti mereka juga bisa buka-buka catatan. Tapi blog ini ketika nanti jam 7 malam pada hari Rabu, blognya kita akan rubah namanya sehingga dia tidak bisa link masuk ke sini. Jadi jangan sampai nanti anak hanya mengcopy paste saja, jadi tidak membaca materi, tapi hanya mengcopy paste. Saya kira demikian, semoga bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengampu pengajaran secara online. Semoga berguna materi ini untuk Bapak Ibu guru yang sedang mengajar materi secara online. Sampai jumpa.